Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal dua bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal dua bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri.
Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia.
Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku Utara Papua, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara.
Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.
Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu.
Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara.
Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.
Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon trop 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu.
Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara.
Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.
Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu.
Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara.
Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten.
Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan,
Sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 7 Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93 untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri.
Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia.
Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara.
Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis